warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sekarang kita lanjut di pembahasan latihan soal kegiatan pembelajaran 4. Karena di video sebelumnya kita sudah membahas untuk materinya. Jadi sekarang kita akan membahas latihan soalnya. Ya, kita langsung saja ke nomor 1. Hukum gerak Newton dapat menjelaskan semua aspek tentang. Jadi di sini pertanyaannya, hukum Newton menjelaskan semua aspek tentang, apakah itu tentang kehidupan manusia atau tentang gerak benda, apakah tentang gerak penari atau tentang kehidupan tumbuhan. Jadi penjelasannya itu kan kita sudah pelajari di video sebelumnya, yaitu hukum 1 Newton menyatakan bahwa benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Kemudian hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan benda dipengaruhi oleh gaya dan massa benda. Dan hukum 3 Newton menyebutkan bahwa gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi, ketika kita simpulkan hukum 1, 2, 3 Newton ini, atau hukum gerak Newton itu dapat menjelaskan semua aspek tentang gerak benda. Jadi, jawabannya ada pada bagian B. Peristiwa yang berhubungan dengan hukum 1 Newton berikut adalah: bagian A, ketika mobil digas, badan kita terdorong ke belakang. Bagian B, penerjun payung bergerak ke bawah. Bagian C, sebuah mobil direm sehingga menjadi berhenti. Dan apakah bagian D, berat astronot di bulan lebih kecil daripada beratnya di bumi? Kan hukum 1 Newton kan menyatakan bahwa benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, di sini ditanyakan peristiwa yang berhubungan dengan hukum 1 Newton. Jadi ketika mobil digas, badan kita terdorong ke belakang karena tubuh kita cenderung mempertahankan keadaan semula atau diam. Jadi ketika mobil digas, badan kita terdorong ke belakang. Itu berhubungan dengan peristiwa hukum 1 Newton. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda diam sebesar 0, maka apakah benda tersebut bergerak dengan kecepatan tetap, atau apakah benda mungkin bergerak dengan kecepatan tetap, atau benda tersebut pasti diam, ataukah benda tersebut bergerak kemudian diam. Jadi sesuai dengan hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa benda diam akan tetap diam jika tidak ada gaya yang mempengaruhi benda tersebut. Nah, jadi jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda diam sebesar 0, maka benda tersebut akan pasti diam. Itu jawaban ada pada bagian C. Ketika kita naik kendaraan, kemudian kendaraan tiba-tiba direm atau direm mendadak, nah tubuh kita akan terdorong ke depan. Peristiwa ini menunjukkan apakah menunjukkan hukum 1 Newton atau hukum 2 Newton ataukah hukum 3 Newton atau hukum aksi reaksi. Nah, karena tubuh kita cenderung mempertahankan keadaan semula, yaitu diam, maka tubuh kita akan terdorong ke depan ketika kita naik kendaraan. Kemudian kendaraan direm mendadak. Nah, jadi di pembahasan soal kita lebih banyak membahas itu hukum 1 Newton. Jadi ketika kita sudah membaca soal nomor 4, pasti kita sudah bisa paham tentang ini berkaitan dengan peristiwa hukum 1 Newton. Jadi jawabannya bagian A. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya massa sama dengan massa kali
Jadi hukum 2 Newton. Nah, gaya massa itu atau gaya sama dengan massa kali percepatan. Jadi kan di sini ada pilihan, apakah gaya sama dengan massa dikali kecepatan, atau massa dikali berat, massa dikali percepatan, atau massa dikali inersia. Jadi kan di hukum 2 Newton kita sudah bahas bahwa hukum 2 Newton itu rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Jadi gaya sama dengan massa kali percepatan, atau F itu kan gaya satunya Newton, kemudian massa satunya kilogram atau M, dan A itu percepatan satunya meter per sekon kuadrat. Jadi F sama dengan M kali A, atau massa sama dengan atau hukum 2 Newton itu menyatakan bahwa gaya sama dengan massa kali percepatan. Jadi jawabannya bagian C. Ada hukum Newton 2, percepatan benda dan massa benda berbanding. Nah, di hukum Newton 2 itu apakah berbanding lurus, berbanding terbalik, berbanding sama, atau berbanding tetap. Jadi kan pada hukum 2 Newton yang massa benda berbanding terbalik dengan percepatan benda dan berbanding lurus dengan gaya yang bekerja. Jadi di sini hukum 2 Newton percepatan benda dan massa benda itu berbanding terbalik. Jadi jawabannya bagian B. 7. Hukum Newton 3 disebut juga dengan apakah disebut juga gaya kelembaban, atau gaya aksi reaksi, atau gaya Galileo. Nah, hukum 3 Newton itu kalau kelembaban itu kan termasuk disebut dengan hukum 1 Newton. Jadi hukum 3 Newton itu disebut juga dengan gaya aksi reaksi, atau dimana pada saat kita memberikan gaya aksi pasti ada gaya reaksi dengan arah yang berlawanan. Itu hukum 3 Newton. Jadi jawabannya bagian C. Hukum Newton 3 disebut juga gaya aksi reaksi. Pembahasan soal untuk kegiatan pembelajaran 4, atau ini juga merupakan pembahasan terakhir dari modul pembelajaran fisika SMA SMK kelas 10 semester 1. Jadi video ini video terakhir karena di modul kita hanya membahas sampai kegiatan pembelajaran 4 saja, itu untuk semester 1. Sekian, semoga kita bisa memahami apa yang telah kita pelajari dari video atau dari modul fisika SMA SMK kelas 10. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.